Sahabat Surya, kisah legenda episode kali ini kami akan sedikit mengulas keindahan dan misteri Gunung Papandayan yang berada di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Menurut cerita rakyat yang berkembang bahwa gunung ini banyak menyimpan misteri, mitos dan legenda. Nah, sahabat Surya, seperti apa ulasannya? Simak ulasan berikut, Gunung Papandayan Garut, keindahan dan misteri. Gunung Papandayan adalah salah satu gunung berapi yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gunung ini memiliki ketinggian 2.665 meter di atas permukaan laut dan merupakan salah satu gunung favorit para pendaki dan wisatawan. Gunung Papandayan menawarkan berbagai pesona alam yang indah, seperti kawah aktif, hutan mati, padang edelweiss, danau, air terjun, dan panorama matahari terbit dan terbenam. Namun, di balik keindahan alamnya, Gunung Papandayan juga menyimpan beberapa cerita mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Berikut adalah beberapa cerita mistis yang berkaitan dengan Gunung Papandayan. 1. Tapak kaki Bigfoot. Pada Desember tahun 2006, warga di sekitar lereng Gunung Papandayan dikejutkan dengan penemuan jejak kaki berukuran besar yang diyakini milik makhluk bernama Bigfoot atau Yeti. Jejak kaki itu ditemukan di perkebunan milik warga bernama Ahmad. Jejak kaki itu berasal dari lereng gunung atas menuju ke bawah dan berjumlah 49. Jejak kaki terakhir terlihat di sisi kolam berukuran 4 kali 6 meter. Seakan-akan makhluk misterius itu masuk ke dalam kolam dan menghilang. Hingga saat ini, keberadaan Bigfoot di Gunung Papandayan masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Ada yang menduga bahwa jejak kaki itu milik makhluk gaib penghuni Gunung Papandayan yang turun ke pemukiman warga. Dua. Misteri Si Tongki. Si Tongki adalah nama yang diberikan oleh warga setempat untuk seekor monyet besar yang sering muncul di sekitar Gunung Papandayan. Menurut cerita, Si Tongki adalah monyet peliharaan seorang pendeta yang tinggal di Gunung Papandayan. Si Tongki sering keluar dari goanya untuk mencari makanan dan bermain dengan manusia. Namun, Si Tongki juga memiliki sifat yang nakal dan suka mengganggu para pendaki dan wisatawan. Si Tongki sering mencuri barang-barang milik para pengunjung, seperti tas, sepatu, topi, dan makanan. Si Tongki juga suka menirukan suara manusia dan mengajak berbicara. Ada yang mengatakan bahwa Si Tongki bukanlah monyet biasa, melainkan makhluk gaib yang berwujud monyet. Tiga. Hutan mati yang menyeramkan. Hutan mati adalah salah satu spot yang menarik perhatian para pendaki dan wisatawan di Gunung Papandayan. Hutan mati adalah hutan yang terbakar akibat erupsi Gunung Papandayan yang telah mengalami 4 kali letusan. Letusan pada tahun 1772 adalah yang paling dahsyat karena menghancurkan 40 desa dan menewaskan 2.957 jiwa. Hutan mati dulunya adalah hutan yang rimbun dan banyak ditumbuhi pepohonan. Namun, setelah mengalami letusan, semua pohon di hutan ini terbakar dan mati. Sisa-sisa pohon yang terbakar tampak hitam dan memenuhi area hutan mati. Selain menimbulkan kesan angker, ternyata hutan mati juga menjadi spot yang instagramable. Hampir setiap pendaki yang melintasi hutan mati pasti mampir dan berfoto di sini. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa hutan mati adalah tempat yang angker dan banyak dihuni oleh makhluk halus. Banyak pendaki yang mengaku mendengar suara-suara aneh, seperti jeritan, tangisan, dan tawa di hutan mati. Ada juga yang mengaku melihat sosok-sosok misterius, seperti wanita berambut panjang, anak kecil, dan lelaki berpakaian putih di hutan mati ini.
4. Larangan mendaki Gunung Papandayan. Seperti halnya gunung-gunung lainnya, Gunung Papandayan juga memiliki beberapa larangan yang harus ditaati oleh para pendaki dan wisatawan. Beberapa larangan tersebut antara lain adalah tidak boleh bertindak tidak sopan, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membawa barang-barang berbau mistis, dan tidak boleh bercerita tentang hal-hal mistis. Hal ini dimaksudkan untuk menghormati makhluk gaib yang tinggal di Gunung Papandayan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, ada juga larangan khusus yang berkaitan dengan fenomena alam di Gunung Papandayan. Jika seorang pendaki merasakan adanya angin kencang yang berhembus, maka sebaiknya untuk diam dan tidak melanjutkan perjalanan. Jika pendaki tersebut nekat untuk terus berjalan, maka hujan deras dan angin akan menerjang pendaki. Hal ini dianggap sebagai tanda bahwa makhluk gaib di Gunung Papandayan tidak mengizinkan pendaki untuk melanjutkan perjalanan. Selain mitos-mitos yang telah disebutkan tadi, ada juga mitos lain yang berkaitan dengan Gunung Papandayan Garut. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Legenda Gunung Papandayan. Menurut cerita rakyat, nama Papandayan berasal dari suara gaib yang terdengar dari dalam gunung, seperti suara pandai besi yang sedang mengolah besi. Suara itu sebenarnya berasal dari kawah Gunung Papandayan yang mengeluarkan gas dan uap. 2. Mitos keris kujang putih. Konon, ada sebuah keris bernama kujang putih yang disembunyikan di dalam gunung. Keris ini merupakan penjaga tersembunyi yang menjaga keselamatan dan keutuhan alam di sekitar gunung. Keris ini juga dikaitkan dengan sejarah kerajaan Sunda. Nah sahabat Surya, itulah ulasan mitos dan misteri yang ada di Gunung Papandayan Garut. Ulasan ini kami dapatkan dari beberapa sumber yang kami telusuri. Mohon maaf apabila terdapat perbedaan versi yang kami ulas. Terima kasih, sampai jumpa.